Ya, memang kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini, kita kan membangun banyak sekali smelter, ya. Jadi kita memproduksi ferronikel dan juga nikel. Dan pembangunan ini mulai berproduksi meningkat sangat signifikan di di tahun 2023 ini. Jadi ini kita lihat masih terus akan berproduksi untuk tahun-tahun berikutnya. Di samping tentu harga daripada produk-produk ini juga membaik di tahun 2022 dan 2023. Jadi produk-produk dari hasil hilirisasi ini, apakah itu ferronikel maupun baja, itu semua diekspor ke Cina. Ya, diekspor ke Cina oleh juga memang para investor yang datangnya dari Cina. Karena di Cina kemudian barang-barang ini itu kemudian mereka pakai dan juga mereka blending lagi dengan produk lainnya yang mereka kemudian ekspor. Jadi memang kalau kita lihat kenapa tahun 2023 ini istimewa, karena memang disinilah puncak akumulasi produk dari hasil hilirisasi yang telah kita mulai beberapa tahun terakhir ini. Oke. Itu yang penjelasan yang utama. Sementara itu dari sisi impornya, impor kita itu normal dari Cina. Jadi barang-barang manufaktur, elektronik, ya, garment itu masih ada yang dari Cina. Tetapi itu adalah dalam posisi normal. Sedangkan kita dari sisi ekspor kita itu mengalami peaknya di 2023 sejak tahun ini. 2022 dan 2023 ini peaknya. Ya. Jadi emang Anda melihatnya kebijakan hilirisasi ini sudah mulai tercermin ya Pak ke peningkatan ekspor ke China sendiri, dan ini langsung terlihat di 2023 dengan surplus terhadap China, Pak Raden. Ya, betul. Jadi hasil hilirisasi ini, karena seluruh hasil hilirisasi kita ekspor ke Cina, memang langsung terlihat dampaknya terhadap neraca perdagangan kita dengan Cina. Betul itu. Silakan Pak, jika ingin ada yang dielaborasi lagi mengenai hal ini, implikasinya seperti apa Pak? Karena kalau misalnya memang ekspor meningkat, tapi ini adalah hasil hilirisasi yang diekspor ke China, apakah ini juga berdampak baik sebenarnya? Kalau dikatakan berdampak baik, pasti berdampak baik, ya. Ya, tentu kita tidak boleh berhenti hanya sampai di ferronikel, ya, atau juga mungkin kita harus bisa memproduksi turunannya lagi yang lebih panjang. Jadi kan kita rencanakan dari nikel ini kita bisa produksi juga nanti ujungnya baterai, ya. Kalau kemudian sesudah baterai, kita harapkan kita terbentuk ekosistemnya dengan mobil listrik. Nah, ini yang selanjutnya yang kita harus bisa hasilkan. Nah, kenapa saya bicara mengenai electric vehicle atau mobil listrik dan juga baterai, terutama di electric vehicle, di mobil listrik dan juga komponennya, karena kita harapkan komponen-komponen tersebut tadi itu akan memberikan nilai tambah yang lebih besar lagi ke Indonesia. Di mana sektor-sektor yang di downstream yang seperti mobil tadi itu dan komponennya, dia akan mempekerjakan banyak orang. Sedangkan saya katakan tadi kita dihilirisasi, kita mendapatkan benefit juga dari situ. Tapi dari sisi penciptaan lapangan kerja di sektor hilirisasi sampai dengan ferronikel atau baja, itu relatif kecil. Gitu loh. Jadi kita harapkan dia harus terus sampai kepada hilirnya. Jadi karena kalau kita lihat ferronikel itu masih di antara sebetulnya, masih barang antara, itu belum hasil akhir. Belum end product ya Pak ya. Jadi kita harapkan sampai dengan hasil akhir produk yang kemudian mungkin juga kalau mau ferronikel atau stainless steel, kita harus bisa mungkin memproduksi barang-barang untuk keperluan rumah tangga. Baik. Itu dia. Berarti itu notes-nya, jangan berhenti sampai di sini kalau kata Pak Raden. Nah, terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan puas sampai di situ. Oke, baik, terima kasih Pak Raden, ini luar biasa untuk memantik diskusi kita pada sore ini. Mbak Esa silahkan tanggapannya. Surplus China nih Pak, sejak
2007. Ya, 15 Silahkan, tahun. Ya. bagi apa? Seperti apa? Memang ini pencapaian sangat luar biasa karena kalau kita ingat justru sejak adanya CAFTA ya, perdagangan bebas kita tuh malah defisitnya sangat membesar. Kita tentu ingat 2018 pernah puncaknya itu 18 miliar dan sebenarnya kalau di surplus tahun ini selain karena baik ekspor impor sebenarnya di Cina itu kan menurun ya. Kalau kita lihat total volume perdagangannya itu tahun 2022 itu 133,56 sementara kalau sekarang 127. Impornya memang cukup turun dalam dan ekspornya memang juga turun tapi tidak terlalu dalam dan seperti Pak Dede bilang bahwa memang salah satu yang dibantu oleh ekspor kita naik itu nikel dan barang daripadanya kalau kita lihat dari BPS itu angkanya sekitar 4,95 miliar yang naik 11% ya untuk full year. Sementara ada barang yang ekspor lain yang naik seperti tembaga dan barang daripadanya emang hilirisasi ini kalau kita lihat memang mulai memberi dampak meskipun yang lain nilainya mungkin yang lain produknya turun tapi karena ada hilirisasi ini memberi dorongan ekspor yang lumayan besar ya walaupun kita lihat walaupun sebenarnya ekspor yang 64,94 miliar di full year 2023 ini lebih rendah dibandingkan tahun kemarin gitu. Saya ingin tanggapan Anda sedikit Mbak Esa mengenai hilirisasi. Kalau tadi kan Pak Raden bilang dengan ada hilirisasi dan nilai tambahnya sudah mulai tercipta ini sepertinya sudah tertransaksi kepada peningkatan ekspor dan akhirnya surplus terhadap China. Bagaimana kalau catatan Anda mengenai hal itu sendiri? Kalau kita memang harus jujur memang lumayan datanya dari data pun sebenarnya lumayan ya karena kalau kita lihat catatannya dari sebelum kalau kita lihat perbandingannya sebelum ada hilirisasi dan non hilirisasi itu sangat besar di mungkin di ferronikel ya yang angkanya kelihatan sangat besar perbedaannya dan saya harap ya itu seperti Pak Dede bilang jangan sampai berhenti di sini karena ada banyak sekali produk yang bisa ditingkatkan di nilainya juga bertambah lebih besar daripada yang sekarang gitu ya. Jadi saya harap ke depan akan bertambah lagi dan kalau kita lihat memang ada kenaikan ekspor yang lumayan besar dari sana dari hilirisasi. Ya. Kalau analisa Anda untuk impornya sendiri seperti apa? Kalau untuk full year? Ya untuk 2023 kemarin. 2023 memang kalau kita lihat impornya untuk susu Desember untuk kita dari bahas China ya sendiri, Desember ya. Dulu itu agak mengagetkan mungkin justru turun biasanya Desember ini kan impor naik ya karena ada konsumsi kemudian ada perusahaan juga meningkatkan pembelian barang modal dan barang antara ini kemudian justru turun yang makanya kemudian surplus naik dibandingkan November kemarin ya dan kalau kita lihat dari impor-impor dari China sebenarnya masih agak kalau dari produk tidak ada yang berbeda ya mesin dan peralatan perlengkapannya dan kemudian juga ada impor mungkin mesin elektronik seperti smartphone, handphone itu kan juga masih sangat tinggi ya kalau kita lihat impornya. Mungkin angkanya turun karena dari dalam negeri tidak sekencang tahun kemarin karena dari kita lihat pun impor tidak hanya dari China tapi impor dari secara keseluruhan pun turun ya. Yang mungkin yang agak mengagetkan bagi saya itu sebenarnya impor barang konsumsi yang justru turun di Desember.